A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Uhayyikum jami'an bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu jamaah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, puji dan syukur hanya milik Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan iman kita pagi hari ini selepas menunaikan sholat subuh berjamaah untuk kembali bertolabul ilmi, melingkar iman di taman surga, mudah-mudahan Allah catat menjadi bagian terbaik, bagian terindah, dan bagian tersempurna dari amal soleh kita di hari ini. Insyaallah pagi hari ini kita akan lebih dekat, lebih jauh, lebih akrab, berkenalan, berta'aruf, dan hidup bersama salah satu nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan membuat kita semakin merasakan ketenangan menjalani kehidupan, meningkatkan kualitas ketaatan, dan juga semakin hati-hati dalam kemaksiatan. Kita akan hidup bersama nama Allah Al-Qarib, ya, Allah yang maha dekat. Allah Al-Qarib, Allah yang maha dekat. Di bahasan sebelumnya kita pernah membahas tentang Allah Ar-Raqib, ya, Allah yang maha mengawasi dan memantau. Kita akan bersama nama Allah pagi hari ini dekat dengan nama barusan Ar-Raqib, yaitu maha mengawasi, dan hari ini kita akan hidup bersama nama Allah Al-Qarib, Allah yang maha dekat. Makanya ibu dan bapak pernah atau sering mendengarkan kalimat taqarrub, ya. Taqarrub itu adalah seni mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Al-Qarib nanti kita ketemu dengan muqarabah, Pak, yaitu seni merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Qarib, Allah yang maha mengawasi. Muqarabah, seni merasakan diawasi oleh Allah. Mohon maaf, Ar-Raqib, ya, mohon maaf, Ar-Raqib yang maha mengawasi. Muqarabah, seni merasa diawasi oleh Allah. Hari ini kita akan bahas Allah Al-Qarib, dekat, dan Bapak Ibu sering menemukan kalimat taqarrub, seni mendekatkan diri kepada Allah. Makanya salah satu ibadah yang sebentar lagi akan Bapak Ibu lakukan sebagai sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan sebagai ulama mengatakan wajib, yaitu kurban, Pak, ya, kurban. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Man wajada sa'atan falam yudahi fala yakrobanna. Dari Al-Qarib, ya Pak, ya, dari koruba, fala yakrobanna musallana. Kenapa menyembelih hewan di tanggal 10 Zulhijjah, di hari nahar atau di hari tasrik, ya, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 Zulhijjah disebut dengan kurban? Kan hadisnya ini, man wajada sa'atan falam yudahi fala yaqrabanna, dari aqruba musallana. Kata Nabi dari sahabat Abu Hurairah, barang siapa yang wajada sa'atan, barang siapa yang mempunyai sa'ah. Sa'ah itu kelapangan harta, keluasan rezeki. Falam yudahi, maka dia tidak
kurban, doha yudhi, nanti kita bahas Pak. Ketika dia tidak mau berkurban, fala yaqrabanna musallana, maka jangan dekati tempat sholat kami, ya. Maka jangan sekali-kali dekati tempat sholat kami. Makanya ibu dan bapak sekalian, menyembelih hewan tanggal 10 itu disebut dengan kurban Pak. Itu seni mendekatkan diri kepada Allah, ya. Makanya kita akan menemukan 3 istilah. Pertama, falam yudhi, yaitu dohiyah, fala yaqrabana kurban, dan al-budnu, ya Bapak Ibu sekalian. Jadi hewan yang kita sembelih tanggal 10 Zulhijjah di hari nahar itu disebut dengan 3 istilah. Pertama dohiyah, yang kedua al-kurban, yang ketiga al-budnu Pak, gitu, ya. Kenapa disebut dengan ad-dohiyah? Ad-dohiyah itu dari arti doha Pak, yaitu waktu pagi. Maka menyembelih kurban itu memang paling tepat di waktu duha Pak, di waktu pagi. Bisa tanggal 10 Zulhijjah yang disebut dengan hari nahar, bisa juga tanggal 11, 12 dan 13 yang disebut dengan hari tasyrik, ya. Tetapi sebagian ulama mengatakan diantaranya Wahbah Zuhaili paling tepat disembelihnya di waktu duha itu. Kenapa disebut dengan kurban Pak? Kurban, qaruba yaqrabu kurban, artinya mendekatkan diri. Maka siapapun yang ingin mendekatkan diri kepada Allah, maka laksanakanlah perintah atau sunnah Rasul ini, tanggal 10 menyembelih hewan kurban, ya. Kata Nabi, barang siapa yang punya rezeki tetapi dia tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana, maka jangan dekati tempat sholat kami. Makanya sebagian ulama wajar mengatakan ini wajib Bapak Ibu sekalian, walaupun jumhur ulama atau jumhur fuqaha mengatakan kurban itu hukumnya sunnah, tapi sunnahnya muakkadah. Sampai-sampai ada larangan keras dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga disebut dengan al-budnu Bapak Ibu. Sama al-budnu juga adalah hewan yang kita sembelih di tanggal 10 itu sampai tanggal 13 Zulhijjah itu. Kenapa disebut dengan al-budnu? Budnu itu artinya gemuk Bapak Ibu, ya. Jadi hewan yang montok. Makanya kalau Bapak Ibu mencari hewan kurban, itu bukan cari yang kecil Pak, cari yang murah, tetapi yang kualitasnya bagus, al-budnu, ya, hewan yang gemuk gitu Pak. Kita mencari numarurah Bapak Ibu, ya. Sampai beberapa hari temenang-menang Pak, tak murah sekalian. Sekarang berapa harganya Pak satu hewan ternak satu kambing itu di sini? 4 juta atau 3,5 juta ya Pak, ya? Sekitar itu sampai 4 juta. Al-budnu, cari yang bagus Bapak Ibu. Kenapa? Karena mempersembahkan sesuatu kepada Allah untuk mendekatkan diri kepadanya Pak dengan yang terbaik, agar Allah pun memberikan balasan yang terbaik. Keliling-keliling, we Pak sabala endah jadi murah Bapak Ibu sekalian. Ayo al-budnu, yang kalau misalnya kambing yang super apa namanya? Yang paling mahal teh apa Pak? Yang kambing? Kelas-kelas ya Pak, ya, kelas TKA, kelas TKB nih. Nah itu Bapak Ibu, cari yang besar Pak, cari yang berkualitas. Kenapa? Karena kita akan mempersembahkan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu godaannya Bapak Ibu, hari beli HP apa asa murah Pak, hari beli kurban asa mahal gitu. Memang itu ujiannya, ya, itu ujian. Maka kalau ingin mendekati Allah Subhanahu wa taala, maka dekatilah orang-orang miskin dengan kurban-kurban terbaik kita. Betul Pak? Nah seperti itu, ya. Maka mudah-mudahan di tahun ini ibu dan bapak semuanya diluaskan rezekinya, dilapangkan hartanya agar bisa mempersembahkan ibadah terbaik nanti tanggal 10 Zulhijjah bernama kurban, ya, insyaallah. Taib. Mungkin nanti ada bahasan fikih tersendiri ya dari ustadz kita terkait dengan risalah kurban ini seperti apa. Baik, ibu dan bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Nama Allah Al-Qarib
di dalam Al-Quran, Allah yang maha dekat, kita akan menemukan di 3 ayat. Dan 3 ayat ini mari kita tadaburi satu persatu sebelum kita nanti masuk lebih dalam tentang kajian akidahnya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menamakan dirinya Al-Qarib, dan pelajaran terbaik apa yang bisa kita dapatkan ketika kita mengenal nama Allah Al-Qarib. Pertama, Bapak Ibu sekalian, kita lihat di surah Al-Baqarah 186. Ini ayat pertama yang memperkenankan kepada kita nama Allah Al-Qarib. Ayat ini masuk di dalam ayat-ayat tentang Ramadan, karena Allah membuat kurikulum Ramadan cuma di Al-Baqarah di 183 sampai 188. Itulah kurikulum Ramadan yang Allah bikin di dalam Al-Quran, yang menjadi panduan kita bagaimana cara menjalani hari-hari di bulan Ramadan. Al-Baqarah 183 sampai Al-Baqarah 188. Dan 186-nya itu adalah ayat yang berbicara tentang aktivitas terbaik yang harus kita lakukan selama bulan Ramadan, yaitu ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Dan apabila sa'alaka, bertanya kepadamu, ibadi, hamba-hambaku, anni, tentang aku, wahai Muhammad, fa inni qarib, sesungguhnya aku ini dekat. Ini menarik Bapak Ibu sekalian. Ketika ada kalimat yas'alunaka atau sa'alaka, Pak, biasanya nanti ada kalimat kul itu, Pak. Contoh Bapak Ibu lihat di surat ini tentang Al-Baqarah ayat 22. Yas'alunaka anil mahid. Ketika mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang haid, ada kalimat kul. Katakanlah huwa adza, bahwa itu adalah kotor, fa'tajilun nisa, maka jauhilah perempuan. Ketika ada kalimat yas'alunaka, itu pasti ada kalimat kul, Pak. Contohnya ayat ini, yas'alunaka anil mahid qul huwa adza. Ketika mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang haid, katakanlah qul huwa adza. Contoh lain Bapak Ibu sekalian, yas'alunaka anil ahillah qul. Ketika mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang bulan sabit, qul, katakanlah hiya mawaqitu linnasi wal hajj, dia adalah waktu-waktu buat manusia dan waktu-waktu pelaksanaan ibadah haji. Contoh lain Bapak Ibu, Al-Baqarah 219 tentang khamar, Pak. Yas'alunaka anil khamri wal maisir qul, ada kalimat qulnya juga itu, katakanlah Muhammad. Jadi redaksi Al-Quran yas'alunaka qul, yas'alunaka qul, yas'alunaka qul. Tetapi tentang ayat doa ini, Pak, idza sa'alaka, ada kalimat qulnya tidak? Allah tidak mengatakan qul inni qarib, tidak begitu itu. Wa idza sa'alaka ibadi anni, seharusnya kan qul ya, Pak. Tapi Allah tidak menggunakan kalimat qul. Fa inni qarib itu. Ini menarik Bapak Ibu sekalian. Kenapa ketika di kajian di ayat-ayat yang lain, ketika bertanya kepadamu tentang haid, ketika bertanya kepadamu tentang bulan sabit, ketika bertanya kepadamu tentang khamar dan judi, ada kalimat kul, katakan Muhammad. Jadi Nabi Muhammad yang menyampaikan itu, Pak. Tetapi ketika bertanya tentang Allah,
Allah tidak mengatakan katakan Muhammad aku dekat, tidak Pak, tapi langsung fa inni qarib. Kira-kira maknanya apa itu Bapak Ibu? Wahai Muhammad, kalau mereka bertanya kepadamu tentang haid, katakan bahwa itu adalah kotoran. Ketika mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit, katakan bahwa itu adalah waktu-waktu pelaksanaan ibadah haji. Ketika mereka bertanya kepadamu tentang apa tadi? Khamar, judi, katakan. Ada kalimat katakan. Seakan-akan Allah mewakili kepada Nabi Muhammad untuk mengatakan kepada yang lain, Pak. Tetapi ketika bertanya tentang Allah tidak ada kalimat qul. Menunjukkan apa Bapak Ibu sekalian? Kata para ulama, karena Allah begitu dekat dengan kita, Pak. Tidak ada jarak. Betul Ustaz. Sampai Allah tidak mengatakan qul inni qarib gitu Bapak Ibu. Saking dekatnya Bapak Ibu sekalian. Bahkan di surat Qaf kita mendapatkan kalimat nahnu aqrabu. Terus min hablil bu qul huwallahu. Itu ayo ngajawab atuh. Kami ini lebih dekat daripada urat nadimu Bapak Ibu sekalian. Saya tanya Bapak, apa fungsi urat nadi, Pak? Kalau diputus kira-kira apa yang terjadi Bapak Ibu? Meninggal, Pak. Seakan-akan Allah mengatakan kepada kita, kami ini lebih dekat daripada sumber kehidupanmu sendiri itu. Ini salah satu hikmah, Pak. Kenapa Allah tidak menggunakan kalimat katakan Muhammad, aku ini dekat gitu. Menunjukkan Allah sangat dekat Bapak Ibu sekalian ya. Nanti akan kita bahas Bapak dan Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Katakan aku ini sangat dekat itu. Sehingga tidak menggunakan perantara Nabi Muhammad untuk menyampaikannya. Langsung fa inni qarib, Masya Allah itu. Coba Ibu dan Bapak, kalimat ayat ini tentang bab apa Ibu Bapak sekalian? Tentang bab apa? Ayat ini tadi? Ini adalah ayat yang menjadi kurikulum Pak sepanjang Ramadan. Dan ini aktivitas terbaik kita sepanjang Ramadan. Tentang bab apa ini? Bukan duit Bu, doa, duit. Tentang bab doa, Pak. Dan kenapa bab doa di dalam Al-Quran itu masuk dalam kategori kurikulum Ramadan? Karena Nabi sendiri mengatakan talasun la turadu da'watahum. Ada 3 orang yang doanya tidak akan ditolak. Di antaranya yang lis-shaim hatta yuftir, kata Nabi. Orang yang saum sampai berbuka gitu. Makanya sepanjang kita melaksanakan saum kemudian kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doa-doa kita tidak akan ada yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Saya bertanya kepada ibu bapak sekalian, kenapa Pak ketika Allah berbicara masalah doa itu ada kalimat qarib, aku ini dekat gitu? Apa hubungannya antara doa dan Allah itu maha dekat itu? Kira-kira menurut Bapak Ibu apa pelajarannya? Kata Ibnu Jarir, Pak. Kata Ibnu Jarir, tafsir tentang idza sa'alaka ibadi anni, kata Ibnu Jarir, idza sa'alaka ya Muhammad ibadi anni aina ana inni qaribum minhum asma'u du'ahum wa ujibu da'watad da'i minhum. Jadi kata Ibnu Jarir, Bapak Ibu, apa hubungannya antara doa dan Allah maha dekat? Kata beliau, asma'u du'aahum wa ujibu da'watad da'i. Allah pasti mendengar doanya dan Allah pasti akan mengijabah doa mereka itu. Itu kata Ibnu Jarir. Ayat ini menunjukkan kepada kita, kata Ibnu Jarir, Bapak Ibu, harus ada keyakinan bahwa doa kita itu akan diijabah. Kenapa? Allah itu sangat dekat sekali.
Kenapa? Karena keyakinan diijabah Pak itu menjadi syarat akan dikabulkan doa kita. Apa kata Nabi? Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah sepenuh keyakinan doa kita akan diijabah. Karena ibu bapak sekalian, ulama kita sepakat doa yang tidak akan dijabah oleh Allah adalah doa yang orang berdoa tetapi hatinya tidak yakin dengan doa tersebut. Karena pengabulan Allah terhadap doa kita sangat bergantung kepada sejauh apa keyakinan kita tentang doa itu akan diijabah. Misalnya ibu-ibu berdoa, ya Allah sembuhkan penyakitku, tapi hatinya mengatakan tapi si nama lila itu Pak. Karena ada orang yang begitu Pak, ada orang yang lisannya berdoa tapi hatinya tidak yakin itu. Ya Allah berikan aku rezeki, tetapi si nama hese. Ada orang begitu Bapak Ibu sekalian. Ya, ada orang begitu itu. Padahal kata Nabi, berdoalah kepada Allah dengan sepenuh doa kita akan diijabah. Maka kalau Bapak Ibu ingin diijabah doa kita, maka yakinkan hati kita doa itu betul-betul akan dijabah oleh Allah. Kenapa? Karena Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Mana mungkin Allah mengabulkan doa orang yang tidak yakin dengan doanya. Makanya diantara doa yang ditolak oleh Allah dua kata Nabi Pak. Satu, yang tidak yakin hatinya akan diijabah. Memang ada orang begitu Pak, banyak Bapak Ibu sekalian. Banyak gitu. Ya Allah jadikan saya itu bidadari surga, tapi hatinya sigana moal. Itu sekalian. Sigana moal gitu ya. Bab kesehatan, Pak, bab apa, tetapi hatinya nggak yakin itu. Yang kedua kata Nabi, doa yang tidak akan dijabah oleh Allah itulah fi qalbin lahin, yang hatinya tidak serius Bapak Ibu. Pertama hati yang tidak yakin, yang kedua hati yang tidak serius Pak. Coba saya tanya kepada Bapak Ibu, apa yang disebut dengan qalbin lahin Pak? Hati yang tidak serius itu? Hah? Ada hati yang tidak yakin, ada hati yang tidak serius kata Nabi. Maka dua hati ini tidak akan ditolak doanya oleh Allah, tidak akan diterima, tidak akan diijabah doanya oleh Allah. Apa yang disebut dengan hati yang tidak serius? Hati yang tidak serius itu Bapak Ibu sekalian, antara doa Pak dan amal tidak sinkron itu. Itu hati yang tidak serius. Ibu berdoa sama Allah, ya Allah jadikan saya bidadari surga Pak. Hari subuh kaburangan baca Al-Quran tara apa ya, kaswami tetaat. Itu hati yang tidak serius itu. Kenapa? Antara ucapan dan amal tidak sinkron. Ya Allah berikan aku rezeki Pak. Di rumah teh Pak nonton TV wae. Tara keluar kerja itu Pak ya. Ya Allah sembuhkan penyakitku, tapi terberubah tenaun Pak. Itu hati tidak serius itu. Karena keseriusan hati kita terhadap doa kita itu dilihat dari amal kita gitu. Ya Allah berikan aku kesembuhan. Bagaimana cara serius hatinya? Berobat dia Pak. Iya kan? Berobat itu. Ya Allah berikan aku rezeki yang berlimpah Pak. Di rumah teh koilulah we terus. Dan koilulah salah nih Pak. Kan koilulah Nabi itu kan tidur siang namanya koilulah. Itu hitungannya tidak lama. Mungkin talasin daqiqah Pak awahid sa'ah begitu. 30 menit 1 jam itu paling lama namanya koilulah. Ya mah alasan koilulah berapa dari jam 8 duha sampai jam 3 asar berapa? Abi nunjuk koilulah sunah Nabi. Itu bukan koilulah kebluk itu Bu. Males itu. Banyak antara orang yang lisannya Pak dan amal tidak sinkron. Itu kata Nabi namanya hati yang tidak serius. Ya Allah jadikan aku min ahlil jannah Pak. Tara ke masjid Bapak Ibu sekalian. Tara baca tara ngaji. Bapak Ibu mohon punten Pak. Ada 3 tanda kalau orang sedang disiapkan oleh Allah Pak untuk ke surga itu.
Ada berapa Pak? Bu? Ada 3 tanda Pak. Ada tiga tanda seorang hamba sedang Allah siapkan dia untuk pulang ke surga. Yang pertama hadis Nabi riwayat Imam Muslim. Man aradallahu bihi khairan yufaqihu fid din. Kalau Allah ingin memberikan kebaikan kepada seorang hamba, kebaikan ini kata para ulama kebaikan dunia dan akhirat. Yufaqihu fid din. Allah pahamkan dia dalam urusan agama. Makanya kalau Bapak Ibu sudah tertarik Pak ingin mendalami agama ini, apa itu halal, apa itu haram Pak, apa itu sunnah Pak ya, bagaimana cara sholat, bagaimana cara wudhu, seorang hamba ini sedang disiapkan oleh Allah untuk bisa pulang ke surga itu Pak. Pertanyaannya, apakah semua orang senang belajar ilmu agama? Tidak, itu pilihan Allah Pak. Idza aradallahu bihi khairan, itu pilihan Allah itu. Saya tanya lagi Bapak Ibu, apakah semua orang senang belajar ilmu agama? Tidak semuanya Pak. Tetapi Bapak Ibu yang sudah mulai senang Pak ingin belajar agama, bagaimana cara menjadi seorang mukmin yang baik itu, bagaimana cara ibadah itu, bagaimana cara beriman kepada Allah itu, bahagialah Pak. Mungkin Allah sedang menyiapkan kita untuk menjadi ahli surga Pak. Karena nggak mungkin ke surga orang yang ilmu agamanya berantakan Bapak Ibu sekalian. Ada nggak Bu orang yang ke surga imannya berantakan, ibadahnya nggak karuan, akhlaknya buruk? Nggak akan ada, betul? Semua dari mana Bapak Ibu perbaikan itu? Yufaqihu fiddin itu. Makanya ini kan wajah-wajah yang memang ini sudah disiapkan oleh Allah untuk menjadi ahli surga. Kita senang belajar ilmu agama itu. Tidak semuanya orang senang Bapak Ibu, demi Allah. Bapak Ibu, kita ngaji ke sini Pak, gratis kan? Coba Bapak Ibu nanti ada konser Pak di Jakarta yang harganya itu sampai 11 juta Pak, sold out itu. Konser Pak, namanya apa tuh? Wah, hafal dia dengan Pak. Sampai kita hafal. Jangan-jangan Bapak sudah beli tiketnya ya? Tiket musik itu harganya 11 juta itu. Tapi Pak kata Jakarta zaman saya di Jakarta susah sekarang tiketnya sudah habis Pak, sold out 11 juta Bapak Ibu. Hanya untuk mendengarkan orang wang-weng-wong itu. Bahasa Inggris nggak ngerti ya. Tapi untuk ngaji Pak bersatu. Saya ditanya sama seorang jamaah, Ustadz, anak saya itu kan sudah beli tiket 4 orang Pak, anaknya punya 4, semuanya udah beli tiket. Seorang ibu, Ustadz, secara syar'i saya wajib mendampingi atau tidak? Cina itu Pak. Modus setelah yang nonton. Ustadz, secara syar'i saya wajib mendampingi atau tidak? Cina itu Pak. Ya nggak bahas syar'i segala yang nonton gitu kata Bapak Ibu. Itu seorang ibu Pak. Saya ditelepon oleh jamaah di Jakarta, Ustadz, untuk cari tiket yang resmi 850.000 yang paling murah, dijual oleh calo 2,5 juta. Apa fikihnya katanya itu Pak? Saya harus menjawab fikih calo Bapak Ibu bab tiket. Aduh, memang sekarang yang paling murah itu 2,5 juta Pak, karena harga resminya 850 yang paling murah itu tidak ada, dijual ku calo Pak. Jangan-jangan di sini ada yang menjual. Lagi rame Pak gitulah ya. Orang untuk maksiat saja berpuluh-puluh juta mau itu Pak. Tetapi untuk belajar agama Pak gratis, tidak banyak yang tertarik itu. Kenapa? Karena betul-betul pilihan Allah Bapak Ibu sekalian. Masya Allah, pilihan Allah Pak. Makanya kalau Bapak Ibu sudah senang Pak belajar dengan ustadz ini, dengan ulama ini, berbahagialah. Itu cara Allah menyiapkan kita untuk betul-betul bisa dipersiapkan menjadi ahli. Karena bersama agama ini Bapak Ibu, semakin paham agama kita, semakin bagus keimanan kita, semakin benar ibadah kita, betul? Semakin indah halak kita. Itulah syarat kita untuk bisa mendapatkan surga. Ya. Masya Allah Bapak Ibu, belajar agama ini Bapak Ibu sekalian bukan orang-orang yang kaleng-kaleng, orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala gitu.
Coba Bapak Ibu lihat orang sekarang Pak, Senin, Jumat sibuk di kantor, Sabtu, Minggu sibuk hobi Bapak Ibu. Jarang ada waktu bersama Allahnya, jarang ada waktu untuk memahami agamanya itu. Ada kan orang begitu Pak? Masya Allah. Kenapa? Karena memang yang senang belajar agama itu Pak, pilihan Allah itu. Nih wajah-wajah terpilih Bapak Ibu sekalian. Ini oleh wajah-wajah ahli surga semua itu. Hadis Nabi riwayat Imam Muslim, "Idza aradallahu bi khairan yufaqihu fid din" itu. Ya. Masya Allah Pak. Banyak orang yang punya waktu tetapi sama sekali tidak punya keinginan untuk memperdalam agamanya. Senin Jumat sibuk di kantor, Sabtu Minggu sibuk dengan hobinya itu Pak. Kalau itu kadia Bapak Ibu sekalian, masuk dalam kelompok beringka Pak. Beringka dia, beringka itu ya. Jarang ada waktu bersama Allah Pak. Jarang ada waktu untuk memahami agamanya, apalagi merencanakan masa depan akhiratnya Bapak Ibu sekalian. Seakan-akan akhirat itu nomor sekian Bapak Ibu ya. Apa kata ulama Bapak Ibu? Kalau ada orang yang bisa mengurus akhiratnya setelah ada sisa waktu dari kesibukan dunianya, dialah yang mempermainkan agamanya itu. Apa yang disebut dengan ittakhadhu dinahum lahwan wa la'iba. Siapa orang yang mempermainkan agama itu? Orang yang bisa mengurus masa depan akhiratnya setelah ada sisa dari kesibukan dunianya Pak. Kalau ada sisa kesibukan dunia, dia baru Pak bisa ngurus akhiratnya, walaupun sedikit-sedikit itu. Kalau tidak ada waktu untuk ngurus akhiratnya. Itulah yang disebut dengan ittakhadhu dinahum lahwan wa la'iba. Orang-orang mempermainkan agamanya itu. Saya tanya kepada Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat hadis Rasulullah SAW, mana Pak yang paling baik? Dan lihat hadis ayat Allah, mana yang paling baik, dunia atau akhirat? Wal akhiratu Bu, lanjutkan Bu. Wal akhiratu inna a'tayna biar serempak Bu. Wal akhiratu khairul limanit taqa Pak Ustaz ya, Masya Allah. Sudah banyak ayat Pak, akhirat lebih indah, akhirat lebih baik, tapi banyak orang yang tidak punya waktu mengurusnya Pak. Betul nggak? Masya Allah itu ya. Ini ciri pertama Bapak Ibu. Kata ulama-ulama kita, kan Allah itu mengatakan dalam Al-Quran, wallahu yad'u ilal jannah. Al-Baqarah 221. Allah ingin membawa kita ke surga. Bagaimana cara Allah membawa kita ke surga? Pertama, yufaqihu fiddin. Allah pahamkan dia dalam urusan agamanya itu. Banyak Bapak Ibu orang sekarang Pak sampai tingkat profesor, sampai tingkat apa gitu, tetapi sama sekali tidak ngerti masalah agama itu, ya kan? Kalau di sini mah semuanya Pak sudah luar biasa. Di sini mah Quryatul Ulama Pak. Di sini mah kompleknya para ulama insya Allah. Quryatul Hufad. Ini mah kompleknya orang-orang penghafal Al-Quran. Ibu-ibu di belakang tuh Bu, sudah ada yang melebihi 30 juz ya Bu ya. Masya Allah itu. Berapa juz lagi Bu? Yang kedua Pak, yang kedua hadis Ibnu Majah. Wallahu yad'u ilal jannah. Allah itu pengen membawa kita pulang ke surga. Apa cirinya? Satu, kata Nabi, yufaqihu fiddin. Allah pahamkan dia dalam urusan agama. Yang kedua, idza aradallahu bi khairan. Kalau Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, kata para ulama, as-salahu kata Nabi, Allah memberikan madu kepadanya. Dan kata para sahabat, wa ma as-salahu ya Rasul. Apa yang disebut dengan madu itu ya Rasul? Kata Nabi, dua hadisnya Pak. Yaftahullahu bihi salihan qabla mauti. Hadis yang keduanya, yuwaffiquhu bi amalin salihin qabla mautihi. Allah membuka pintu-pintu amal soleh baginya sebelum datang kematiannya. Yang kedua, Allah nikmatkan dia beramal soleh sebelum datang kematiannya. Pertanyaannya Bapak Ibu, apakah saat ini semua orang bisa merasakan nikmatnya beramal soleh?
Tidak semua, Pak. Nikmat ibadah, nikmat ngaji, Pak, nikmat tahajud, nikmat melingkar iman, nikmat sholat subuh itu hanya pilihan-pilihan Allah, Bapak Ibu sekalian. Gak semuanya Bapak Ibu orang bisa itu. Makanya di setiap momentum ketaatan yang bisa kita lakukan, bersyukurlah kepada Allah. Allah yang memilih kita, Pak, itu. Betul? Saya kemarin, Pak, baru pulang dari Tanah Suci, mendapatkan kalimat yang luar biasa dari seorang ulama, sampai saya tuh nangis, Bapak Ibu sekalian, tentang hikmah sholat berjamaah itu. Coba saya tanya kepada Bapak Ibu, kenapa kita harus sholat berjamaah? Jawabannya apa, Pak? Hah? Apa, Pak? Pahalanya banyak. Terus apa lagi? Bapak ini kan berjamaah, Pak. Ada alasan itu ya, alasan pisan. Pertama, mendapatkan pahala yang banyak. Kedua, apa, Ustaz? Perintah agama. Yang ketiga, Ustaz, kenapa kita harus berjamaah dalam sholat? Apa, Bu? Ibu dia nggak punya alasan, Bu. Usah hoyong we gitu, Pak. Bapak Ibu, lebih dari itu semua, Pak. Kenapa Allah itu menyuruh, kenapa Nabi menyuruh kita sholat berjamaah? Bukan sekedar ini perintah, bukan sekedar kita untuk mendapatkan keutamaan 27 derajat, Pak. Bukan sekedar itu membangun ukhuwah, Pak. Bukan itu semua, Bapak Ibu sekalian. Kata ulama ini ada yang lebih besar daripada itu. Kenapa kita harus sholat berjamaah? Hadis Nabi dari Anas bin Malik, riwayat Imam Muslim. Kata Nabi, tidak ada yang paling bersemangat kelak di akhirat kecuali seorang mukmin yang mencari saudaranya, karena dia tidak menemukannya di surga. Dia cari, Pak, sampai bertanya kepada Allah. Lihat karya, Pak, lihat redaksi hadisnya. Wa yaquluna rabbana yusalluna ma'ana. Ya Allah, mana saudara kami? Kami tidak menemukan dia di surga. Padahal ketika di dunia yusalluna ma'ana. Apa artinya, Pak? Kami sholat bersama-sama, Pak. Masya Allah. Dan apa kata Allah? Akhriju man araftum. Keluarkan orang yang kau cari itu dalam neraka dan masukkanlah ke dalam surga. Saya nangis, Pak, dengan hadis ini, Pak. Baru tahu, Bapak Ibu sekalian, tentang kenapa kita harus berjamaah ini. Karena Allah ingin kita nanti di akhirat, Pak, saling menolong gitu. Masya Allah itu. Ya Allah, mana saudara kami? Kami tidak menemukan dia di surga. Padahal ketika di dunia kami yusalluna ma'ana, kami sholat bersama sama, Pak. Ini Bapak Ibu sekalian, Masya Allah itu. Allah itu pengen membawa kita ini ke surga dan menyuruh kita sholat berjamaah. Kenapa? Karena andaikan ada di antara kita yang tidak layak ke surga, Pak, yang lain nyari itu. Masya Allah. Yang lain nyari, Bapak Ibu sekalian. Kenapa yang lain nyari? Karena mereka dulu punya saksi bersama-sama, mereka melaksanakan ibadah bersama di masjid, Pak. Indah, Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu sekalian, semakin kita merasa kita banyak dosa, Pak, banyak kemaksiatan, rasanya tidak pantas untuk menjadi ahli surga. Jangan pernah tinggalkan sholat berjamaah, Bapak Ibu sekalian. Andaikan kita tidak layak menjadi ahli surga, yang lain akan nyari kita itu. Ya Allah, mana saudara kami? Mana? Kami ketika di dunia sholat bersama-sama, ya Allah. Itu saksi kami ketika di dunia. Kata Allah, akhriju man araftum. Keluarkan yang kau kenal itu di neraka dan masukkan ke dalam surga. Maka ibu dan bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini salah satu hikmah, Pak, ya, terbesar, Pak. Kenapa kita harus sholat berjamaah? Nanti sholat berjamaah ini akan jadi saksi, Pak, dan akan menyelamatkan kita nanti di akhirat ketika kita tak layak mendapatkan surga. Di sini ada orang-orang yang soleh, Pak. Di sini kan mungkin kalau kelihatan, Pak, ya, ini wajah-wajah hamba-hamba Allah yang mungkin biasa, Pak, ya. Tetapi di mata Allah, Bapak Ibu, di sini mungkin ada orang-orang yang hebat, penduduk ahli-ahli surga ini, Pak. Nanti akan mencari saudaranya itu. Ya. Jangankan Bapak Ibu di akhirat, ya, Pak, ya.
Di dunia saja kadang kita tuh Pak, mana si Bapak ini biasa duduk di sini Pak ya, duduk di sini, kita kangen itu Bapak Ibu sekalian. Masya Allah itu. Mudah-mudahan ibu dan bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kebersamaan kita dalam ketaatan di dunia ini betul-betul membawa kita nanti bersama-sama Pak, saling menyelamatkan, saling menemukan, saling membahagiakan kelak di akhirat insyaallah ya. Baik. Ini yang pertama ibu dan bapak sekalian terkait nama Allah Al-Qarib di Al-Baqarah 186. Baik. Kita masuk yang kedua. Nah ini, perhatikan ayatnya. Kita menemukan nama Allah Al-Qarib yang kedua di surat Hud ayat 61. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fastaghfiruhu tsumma tubu ilaihi inna rabbi qaribum mujib. Karena itu beristighfarlah kalian kepada Allah, kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku qaribum mujib, yang maha dekat dan maha mengijabah. Qarib maha dekat, mujib yang maha mengijabah doa. Baik, Bapak Ibu, tadi sudah kita bahas apa rahasia qarib dan mujib Pak ya. Kenapa kita berdoa yang dikaitkan dengan Allah yang maha dekat? Karena Allah pasti karena dekat sekali Bapak Ibu. Orang yang dekat itu Pak, pasti Bapak Ibu kalau sudah punya kedekatan sama orang, kalau kita minta bantuan itu pasti memberi tidak? Pasti memberi tidak Pak? Memberi itu. Makanya Bapak Ibu kalau minta pertolongan pasti kepada yang paling dekat. Kenapa? Potensi untuk memberikan bantuannya besar Pak. Iya mah tewawuh di jalan Pak minta bantuan. Tewawuh tenaun Pak. Kira-kira dibantu moal Bu? Belum tentu, bukan moal Bu, belum tentu. Ayan orang ngelewat di jalan minta bantuan ya Bapak Ibu, belum tentu. Tetapi yang paling memungkinkan untuk ngasih bantuan orang-orang yang paling dekat itu. Itulah hubungan kenapa Allah itu maha dekat yang dikaitkan dengan doa Pak, untuk menunjukkan kepada kita pasti Allah itu mengabulkan doa Pak. Maka harus yakin Bapak Ibu, karena tidak ada yang paling dekat dengan kita kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Di sini Bapak Ibu perhatikan ayatnya. Ada kalimat istighfar, taubat, kemudian maha dekat dan maha mengijabah. Pertanyaannya, karena ini metode kajian kita Pak, kajian Asmaul Husna kita adalah mengungkap rahasia-rahasia kenapa nama-nama Allah itu dipaketkan dalam satu ayat ya. Perhatikan Bapak Ibu, kalimat istighfar, tobat, kemudian maha dekat dan maha mengijabah. Pertanyaannya, kenapa istighfar dan tobat itu disambungkan dengan Allah yang maha dekat dan maha mengijabah doa? Kira-kira bagaimana cara memahaminya Bapak Ibu? Sok ditunggu sampai jam berapa? Baik Bapak Ibu sekalian, pertama kita pahami dulu Pak tentang dekat Allah, maha dekat dulu Bapak Ibu ya. Tidak ada yang paling menjauhkan kita dari Allah kecuali dosa. Itu Bapak Ibu. Tidak ada yang paling menjauhkan kita dari Allah kecuali dosa. Dosa itu pertama Pak, pemutus kedekatan kita dengan Allah, pemutus kenikmatan kita dalam ibadah kepada Allah. Ketiga, pemutus ketentraman hati kita Pak. Dan yang keempat, pemutus keberkahan kita dalam kehidupan. Itu dosa. Satu, pemutus kedekatan kita dengan Allah. Dua, pemutus kenikmatan kita dalam ibadah. Tiga, pemutus ketentraman kita, pemutus ketentraman hati kita. Dan yang keempatnya, pemutus keberkahan dalam kehidupan kita.
Makanya orang yang banyak dosa itu satu, jauh dengan Allah, Pak. Jauh dari pertolongan Allah, jauh dari kemudahan dari Allah. Makanya hidupnya rarudet, Bapak Ibu sekalian. Rarud tasdidnya 2 itu. Yang kedua, pemutus kenikmatan dalam ibadah, Pak. Orang yang banyak dosa mah ibadah itu tidak nikmat, Bapak Ibu. Haroream, Pak. Hararese itu. Ya. Makanya saya tanya Bapak Ibu, bisa nggak kita mengukur sebanyak apa dosa kita? Bisa mengukur sebanyak apa dosa kita? Bisa, Pak. Lihatlah perasaan kita ketika dihadapkan dengan ketaatan, nikmat atau hese, Bapak Ibu. Karena kata Imam Al-Jurzani dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah bahwa dosa itu do'ful amal, membuat kita tidak nikmat ibadah itu, Pak. Itu hukuman terbesar dari dosa. Akbarul iqab minaz dzunub. Hukuman terbesar dari dosa adalah membuat kita tidak nikmat ibadah itu, Pak. Kalau orang sudah tidak nikmat ibadah, kira-kira meninggalkan ibadah itu tidak? Mudahkah meninggalkan ibadah, Pak? Mudah. Yang ketiga, pemutus ketentraman di perasaan, Pak. Orang nu banyak dosa mah haru gelisah, Pak. Resah, Bapak Ibu sekalian. Ma'isyatan dongka itu. Tetenang, Pak. Nutka terakhir adalah pemutus keberkahan di dalam kehidupan, Pak. Tidak ada yang berkah kehidupan orang-orang yang banyak kemaksiatan itu. Nah, dosa itu pemutus kedekatan kita dengan Allah. Jadi yang menjauhkan kita dari Allah itu apa, Bapak Ibu? Pertanyaannya, siapa yang paling dekat dengan Allah? Orang-orang yang paling sedikit dosanya. Makanya kenapa taubat itu disebut dengan kembali? Kan orang taubat itu orang yang sedang taba yatubu taubatan, artinya apa, Pak? Al-audah, kembali. Kenapa orang yang taubat disebut kembali? Karena dosalah yang menjauhkan dia dari Allah, Bapak Ibu sekalian. Ini yang pertama, Pak. Makanya kalau Bapak Ibu ingin dekat kembali dengan Allah Subhanahu wa taala, fastaghfiruhu tsumma tubu ilaihi. Betul? Sok kamu minta maaf kepadaku, aku akan dekat kembali ke dalam hidupmu. Kan gitu, Pak. Bukan Allah pernah menjauh, bukan Allah menjauh, kita yang menjauh, Bapak Ibu sekalian. Betul? Yang kedua, Pak. Apa arti mujib? Apa arti mujib tadi? Mengijabah. Apa hubungannya antara istighfar, taubat dan mengijabah doa? Kita lihat di hadis Nabi, Bapak Ibu sekalian, riwayat Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha thayyibun la yuqbalu minhu illa thayyiban." Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Kira-kira maksudnya apa, Bapak Ibu sekalian? Di antaranya 2, Pak. Pemahaman ulama. Ketaatan yang kita lakukan dari harta yang tidak baik, Pak, tidak akan pernah Allah terima. Karena Allah itu hanya akan menerima yang baik. Contoh, Bapak Ibu misalnya umroh, Pak, atau haji atau sedekah, tapi dari harta haram, Allah terima tidak? Semua ulama sepakat tidak menerima. Kenapa? Ini hadisnya, Allah itu hanya akan menerima dari yang baik. Itu Bapak Ibu sekalian. Karena ada orang, Pak, yang ingin membersihkan harta lewat ketaatan. Ustadz, bagaimana cara membersihkan harta yang haram? Pakai umroh gitu. Gak Allah terima, Bapak Ibu sekalian. Karena harta yang haram itu dikembalikan, bukan dipakai untuk boleh. Apa hukum umroh dengan harta curian, Bapak Ibu? Kembalikan, bukan dipakai umroh. Kenapa? Tidak ada pembersihan harta, Pak, yang haram dengan ketaatan kepada Allah. Nggak ada, Bapak Ibu. Kembalikan dan minta maaf itu. Karena di luar sana, Pak, banyak orang yang ingin membersihkan harta lewat begitu.
lewat bagian ini, lewat ini, lewat itu. Ini ayatnya, hadisnya, innallaha thayyibun la yuqbalu bihi illa thayyiban, Bapak Ibu. Nah, sekarang saya tanya kepada Bapak Ibu, bagaimana cara dapat harta yang baik? Harta yang baik itu, Bapak Ibu sekalian, di doa Nabi, Allahumma inni as'aluka ilman wa rizqan wa amalan. Ya Allah, berikan aku ilmu yang bermanfaat, harta yang baik, dan amal yang Kalau Bapak Ibu ingin dapat harta yang baik, Pak, ilmui Bapak Ibu. Ayo Bapak Ibu berilmu, sehingga kita tahu mana harta tidak baik, mana harta baik. Kalau orang Pak makin bersih hartanya, sok terus ngaji Bapak Ibu. Orang kalau makin dalam Pak pemahaman agamanya, akan makin bagus hartanya itu. Setuju tidak? Makanya ketika Bapak Ibu tuh, ya Allah berikan saya harta yang halal, berarti Bapak Ibu harus ngaji, Pak. Karena orang yang makin paham ilmu agama, Pak, dia makin hati-hati di dalam mencari harta yang baik. Orang-orang yang masih kotor hartanya, itu cenderung Pak pemahaman agamanya masih kurang bagus itu. Betul? Nah gitu. Yang kedua, wa amalan, apa tadi, Pak? Amalan mutaqo. Pertanyaannya, Ustadz, bagaimana supaya amal saya diterima? Ilmui, Pak. Kan pertama ilman nafi'an, Bapak Ibu. Ilman nafi'an ini nanti berefek dua, Pak. Harta kita akan baik, amal kita akan Ada nggak amal yang diterima tetapi tanpa ilmu, Bapak Ibu? Ada nggak, Pak? Ada nggak amal tanpa ilmu diterima? Tidak ada, Pak. Karena agama kita ini agama ilmu. Ustadz, bagaimana supaya amal kita diterima? Satu, niatnya harus ikhlas karena Allah. Dua, caranya harus sesuai dengan sunnah. Ini bab ilmu bukan? Ini ilmu sekalian. Bagaimana cara berniat yang ikhlas? Bagaimana cara ittiba sunnatur rasul? Dua-duanya ilmu, Bapak Ibu sekalian. Setuju tidak, Pak? Nah, oleh karena itu Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, tidak ada ketaatan yang kita terima, Pak, dari sesuatu yang tidak baik. Ya. Ini saya tegaskan karena banyak di masyarakat kita, Pak, makin mudah berbuat korupsi, makin mudah berbuat mencuri, karena bisa dibersihkan dengan tadi itu, Pak, dengan ini, dengan itu gitu ya. Makanya mereka makin tidak khawatir mencuri, nanti juga gampang dibersihkan dengan sedekah dan gitu. Tidak, Bapak Ibu sekalian, ya, Masya Allah. Taib. Summa dzakara rajul yutilu safar. Kemudian kata Nabi, Bapak Ibu, ada orang yang yutilu safar. Dia sedang melakukan perjalanan yang sangat yutil, jauh. Perhatikan hadis Nabinya, Bapak Ibu. Lil musafir da'watun mustajabah. Bagi orang yang sedang di perjalanan, doanya akan diijabah. Dan orang ini sedang melakukan berarti dijabah nggak doanya? Yang kedua, perhatikan Bapak Ibu, yamuddu yadaihi ilas sama. Diangkat tangannya ke langit. Dan kata Nabi, Allah itu maha pemalu. Bagaimana cara malunya Allah? Ada hamba yang mengangkat tangannya ketika berdoa, kemudian Allah tidak mengabulkannya sampai dia mengembalikan tangannya itu. Itu malu Allah, Bapak Ibu. Allah malu kalau tidak mengijabah doa orang yang ngangkat tangan. Berarti orang ini punya dua keutamaan kan dalam berdoa, sedang sapar dan mengangkat. Perhatikan Bapak Ibu, mat'amahu haramun, mashrabahu haramun, malbasuhu haramun, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lidzalik. Tapi makanannya haram, minumannya haram, bajunya haram, yang dia makan haram. Mana mungkin Allah mengijabah doanya? Maka ulama sepakat, Pak, bahwa dosa itu adalah menutup doa.
Ad-doa mahjubun bil ma'asi. Doa akan tertutup oleh kemaksiatan. Maka hubungannya Bapak Ibu, kalau kita meminta maaf kepada Allah, kita sedang menghilangkan penutup antara kita dan pengabulan doa. Betul Bapak Ibu? Maka apa hubungannya antara istighfar dengan Allah Maha dekat dan Maha mengijabah doa? Semakin kita minta maaf kepada Allah, maka Allah itu akan makin dekat dan makin mengijabah doa kita. Maka kalau Bapak Ibu ingin berdoa, sebelum berdoa maka minta maaf dulu kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman ini, Pak. Lihat Bapak Ibu apa Nabi Sulaiman mengatakan, "Ya Allah, maafkan aku dan berikan aku kerajaan." Ya. Maka adab berdoa itu sebelumnya adalah minta maaf. Ibu sok Bu, ketika minta sama suami, coba praktekkan minta maaf dulu. Ayah, mohon maaf selama ini ibu belum menjadi istri yang baik. Ayah minta maaf atas kesalahan ibu. Ujung-ujungnya ayah nyuken uang. Sok Bu, sok cobian. Ini ada Bapak Ibu sekalian ya. Kenapa? Karena kemaksiatan kita adalah cara terburuk untuk menutup pengabulan doa. Sekarang paham Bapak Ibu? Ya. Orang yang bermaksiat dia sedang menjauh dari Allah. Ketika dia meminta maaf, Allah itu Maha dekat. Ketika orang bermaksiat akan ditutup pengabulan doanya, dan ketika dia minta maaf, Allah akan kabulkan doanya. Inilah rahasia kenapa istighfar tobat dipaket dengan Al-Mujib dan Al-Qarib dalam satu ayat, surat Hud ayat 61. Ayat terakhir Bapak Ibu sekalian, Saba ayat 50. Inilah ayat terakhir di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala memperkenalkan namanya Al-Qarib. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa inni ihtadaitu fabima yuhi ilayya rabbi innahu sami'un qarib. Dan jika aku mendapat petunjuk, maka itu disebabkan apa yang diwahyukan Tuhanku kepadaku, sesungguhnya Dia Maha mendengar dan Maha dekat. Pertanyaan saya kepada Bapak Ibu, apa rahasia yang bisa kita ungkap? Allah itu Maha mendengar dan Maha dekat. Kira-kira pelajarannya apa Bapak Ibu sekalian? Diam begini 3 kemungkinan, Pak. Tunduh. Sudah saya bantu Bapak Ibu biar kena waktu ya. Pelajaran yang bisa kita petik Pak ketika kita tahu Allah itu Maha mendengar dan Maha dekat adalah hadis ini. Irba'u ala anfusikum innakum laisa tad'una as-summa wala ghaiban innakum tad'una sami'an qarib. Pelankan Anda dalam berdoa itu Pak. Pelankan, tonggogorowokan dalam berdoa itu. Kata Nabi ya kepada para sahabat, karena Anda sedang tidak berdoa kepada yang tuli dan yang jauh. Anda itu sedang berdoa kepada yang mendengar dan Maha dekat. Ini etika dalam berdoa. Arbi'u kata Nabi, pelankan Bapak Ibu. Kenapa muncul hadis ini Pak? Hadis ini asbabul wurudnya apa? Para sahabat di masjid itu berdoa dengan suara yang membuat gaduh Pak. Semuanya dikeraskan dengan doa yang berbeda-beda. Nabi marah, kata Nabi, irba'u ala anfusikum, kata Nabi itu. Ya ayuhan nas, wahai para sahabat, pelankan suara Anda dalam berdoa, karena Anda tidak berdoa kepada yang jauh dan yang tuli. Anda berdoa kepada yang dekat dan Maha mendengar. Ini adab dalam berdoa Bapak Ibu sekalian. Makanya wajar Pak, sebagian ulama-ulama kita itu Bapak Ibu sekalian
ulama menganjurkan ketika berdoa itu tadarruan wa khufyatan, ya. Karena punten Bapak Ibu, kalau kita terus Pak menjorowok, khawatir timbul keyakinan di sini Bapak Ibu. Allah itu jauh Bapak Ibu sekalian. Sehingga harus apalagi Pak itu punten Pak ya, kita ini Masya Allah kan saya setiap bulan ada di Saudi Bapak Ibu. Itu ulama-ulama kita agak mengkritisi Pak kebiasaan orang Indonesia. Terutama ketika sedang sa'i. Selalu ketika berzikir itu diinikan ya Pak ya. Subhanallah. Itu ratusan orang itu Pak. Yang nanti karya Bapak Ibu sekalian begitu ya. Itu tradisi kita Bapak dan Ibu ya. Walaupun sebagian ulama kita berzikir dengan itu kan lebih apa namanya? Tetapi itu katanya mengganggu Pak, mengganggu dengan jamaah-jamaah yang lain ketika mereka berdoa. Itu tradisi pokoknya kalau Bapak Ibu nanti ketika umroh haji mendengarkan begitu pasti itu orang Indonesia gitu lah Pak. Subhanallah, terus apa lagi? Nah itu walau itu dikerasin Bapak Ibu sekalian. Bagus berzikir bagus Pak, diseragamin bagus. Tetapi memang ya itu setelah mengganggu Pak, terlalu mengganggu ya. Mengganggu jamaah-jamaah yang lain. Sehingga orang Turki, orang Karyo Bapak Ibu sekalian. Dikerasin ya, itu salah satu yang dikritik oleh ulama-ulama di Saudi, kebiasaan jamaah Indonesia ketika memang berzikir dan berdoanya itu dengan suara yang sangat keras sampai mengganggu jamaah yang lain. Oke Bapak dan Ibu, terakhir ya karena waktu. Sebetulnya ini masih baru hanya Al-Quran, masih jauh. Baik, Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya boleh minta waktu 10 menit lagi, Pak? Boleh ya? Ini karena sudah jam 6 pagi, lebih 10 ya. Boleh saya minta 10 menit lagi ya? Singkat saja Ibu dan Bapak. Kisah ini tentang Umar bin Khattab dan pengembala kambing. Ini Bapak Ibu kita menemukan kisah ini banyak sekali. Walaupun kita tidak tahu kualitas hadisnya ini. Saya cari cek kualitas hadisnya, itu memang belum menemu, tetapi kisah ini terus banyak disampaikan dalam kisah-kisah dalam para sahabat ya. Dan ini masyhur, mutawatir. Makanya kita tidak menghukumi hadis ini bagaimana Ibu Bapak sekalian ya. Tetapi nanti kita lihat kisahnya. Umar ini kan menguji seorang pengembala kambing Pak, yang mengembala kambing yang sangat banyak sekali. Apa kata Umar? Bi'ni iyaha fa idza salaka sayyiduka faqul lahu aqalaha di'bu. Coba jual kepadaku satu kambing, tuanmu tidak akan tahulah. Kalaupun dia bertanya, bilang aja sudah dimakan serigala aja itu. Dan apa kata si pengembala ini? Allahu Akbar fa'inallah. Wahai Amirul Mukminin, di manakah Allah? Pertanyaan saya kepada Bapak Ibu, apa persamaan antara kita dan pengembala ini dan apa perbedaannya Pak? Dan apa perbedaannya itu? Persamaannya apa Bapak Ibu sekalian? Persamaannya adalah kata para ulama, antara kita dan pengembala kambing ini persamaannya sama-sama bahwa kita yakin ada Allah Pak. Sama-sama yakin lah insya Allah. Ada nggak orang Pak yang nggak yakin adanya Tuhan? Ada yang mengakui tidak? Ada nggak yang mengakui tidak adanya Tuhan? Tidak ada Pak. Tidak ada yang tidak percaya Tuhan atau Allah. Yang ada adalah kapan waktunya dia akan percaya itu. Contoh, sebelum ditenggelamkan, Firaun mengatakan apa? Aku Tuhan. Setelah ditenggelamkan dia bilang apa? Aku yakin ada Tuhan. Ya kan? Sebelum ditenggelamkan dia bilang apa? Anna rabbukumul a'la, aku ini Tuhan. Setelah ditenggelamkan dia bilang apa? Amantu bi rabbi Musa wa Harun. Maka tidak ada yang benar-benar tidak percaya apa? Yang ada adalah kapan waktunya dia percaya. Betul enggak? Kalau dia tidak percaya di dunia, dia tidak percaya nanti di mana? Di akhirat Bapak Ibu sekalian. Enggak ada orang yang enggak percaya Tuhan itu. Ini Kang Fir'aun itu Pak, lucu itu. Sebelum ditenggelamkan, aku ini adalah Tuhan. Setelah dilelep,
Aku percaya Tuhan. Ini Kang Firaun ya Pak ya, Masya Allah. Artinya tidak ada orang yang tidak percaya Tuhan. Semua percaya Pak. Termasuk iblis pun percaya tidak adanya Tuhan. Percaya tidak Bu, iblis adanya Tuhan? Dia bilang apa? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu, engkau ciptakan aku. Tuh kan berarti percaya ada Tuhan Pak. Makanya orang yang mengaku tidak percaya Tuhan itu lebih lebih apa daripada iblis ya Pak ya. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Perbedaannya kira-kira apa Pak? Saya cepetin karena waktu ya Pak ya. Perbedaannya anak ini Pak, dia itu perbedaannya Tuhan itu dekat Pak. Sampai dia sama sekali tidak punya sedikit pun peluang untuk bermaksiat. Kita Pak, kita percaya Allah tapi kadang merasa Allah itu jauh sehingga longgar berbuat kemaksiatan itu, seakan-akan Allah tidak lihat. Naudzubillah itu Bapak Ibu sekalian. Punten Bapak Ibu, lihat apa yang disebut dengan pengembala kambing. Satu, ekonominya bagaimana? Ekonominya, status sosialnya, pendidikannya. Tapi hebatlah imannya Bapak Ibu. Kita Pak, ekonominya, statusnya, akademiknya, keimanan. Ini pengembala Pak, pendidikannya, status ekonominya, mungkin dia rendah, tapi lihat imannya itu. Fa'inallah, wahai amil mu'min, di manakah Allah kalau aku berbuat maksiat? Kita Pak sekarang ilmunya sudah sahab tingkat S3,5 itu Pak. Ah sudah apa? Tetapi kadang kita, aduh berantakan banget soal iman, begitu mudah berbuat Anak ini ya Pak, dia percaya ada Allah dan begitu dekat sampai tidak ada peluang untuk berbuat maksiat. Kita Pak, kenapa begitu sering dan begitu mudah berbuat maksiat? Karena adanya perasaan Allah itu tidak dekat Pak. Seakan-akan Allah itu jauh Bapak Ibu sekalian. Coba apa bedanya Bapak dan Yusuf alaihissalam? Nih Pak, sudah jelas Pak bedanya. Yusuf mah ganteng, Bapak mah bukan itu Pak, bukan. Kita tidak bisa rasis Pak. Lihat Pak, Yusuf itu digodanya dekat sekali. Di sebuah tempat Pak, perempuannya di hadapannya, dirayu, dibujuk, diancam, dipaksa itu. Sampai bajunya sebelah mana robeknya Bu? Belakang. Kalau laki-laki sekarang sebelah mana robeknya? Enggak juga Ibu, suudon dari Ibu. Sama seperti Yusuf lah. Tetapi Pak, apakah Yusuf senang dan perempuan ini? Senang nggak Pak? Senang. Robbat anhu wa robba anha, kata Al-Quran. Yusuf berkehendak, perempuan pun berkehendak. Terjadi tidak? Kenapa? Karena Yusuf tuh merasa Allah itu dekat Pak itu. Ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah itu Pak. Apa bedanya Bapak dengan Yusuf? Aduh Masya Allah Pak. Makanya kalau kita merasa Allah dekat Pak, maka Bapak Ibu akan seperti kalimat dari Hasan Al-Basri rahimahullah, silakan Anda berbuat maksiat, tapi cari tempat yang Allah tidak lihat itu. Sok Bapak Ibu sekalian. Ada tempat yang Allah tidak lihat, maka makin merasa dekat dengan Allah Pak, makin menghindarkan kita dari berbuat maksiat Bapak Ibu. Siapa orang-orang yang mudah berbuat maksiat? Orang-orang yang merasa Allah itu jauh Pak. Ini pentingnya kita takorub Bapak Ibu sekalian. Ini pentingnya kita muqarabatullah itu Pak, muraqabatullah itu. Masya Allah. Aduh masuk karena waktu ya. Ibu dan Bapak. Yang kedua, yang bisa kita dapatkan pelajaran terindah dari Allah Maha Dekat itu, akan semakin berkualitas ketaatan kita. Anta budallah ka'annaka tarah. Sok Bapak Pak menuju sholat sendiri, nyelira apa sendirian? Kira-kira rakaat pertama baca surat apa? Qul. Rakaat kedua datang mertua apa jadi makmum? Kira-kira di rakaat kedua apa baca apa? Hah? Sok Pak. Kira-kira ada perubahan surat nggak Pak? Tuh ayah kata anu apal jangan tuh. Minimal Pak, kalau ada orang lain kita akan terjaga kos ibadah kita kan.
Ada mertua saja, ya mungkin kita akan memperbaiki sholat kita. Apa rasanya kalau Bapak Ibu ketika ibadah dilihat sama Allah, Pak, coba. Anta'budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarak, Bapak Ibu. Maka kalau orang merasa Allah itu dekat, Pak, satu akan makin terhindar dari kemaksiatan, yang kedua akan makin indah dalam ketaatan, Pak. Karena ketika kita ibadah dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir karena waktu sekalian. Terakhir terus Bapak Ibu ya. Terakhir adalah akan makin tenang perasaan kita, Pak, kalau dibersamai oleh Allah itu. Coba punten Bapak Ibu dan Bapak sekalian ya. Kita punya orang tua yang kaya. Kira-kira tenang, Pak? Makin kaya orang tua kita, makin ada ketenangan di perasaan kita. Untuk sekolah di mana saja, ke rumah sakit mana saja, Bapak Ibu. Dan sekarang Pak rasakan Allah itu dekat, penguasa alam semesta ini di kehidupan kita. Coba. Makanya Nabi bilang apa kepada Abu Bakar? La tahzan, innallaha ma'ana. Wahai Abu Bakar, jangan bersedih karena Allah bersama kita itu. Ya. Makin ada ma'iyatullah, kebersamaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Bapak Ibu kita makin terhindar dari rasa kekhawatiran, ketakutan, Pak. Tenang, kenapa? Karena kita sedang bersama Allah penguasa alam semesta ini, Bapak Ibu. Maka apa kata kalau ulama? Bapak Ibu, bersama Allah semuanya akan baik-baik saja gitu ya. Akan terhindar keresahan kita, kegelisahan kita ketika merasa Allah itu senantiasa bersama kita, menemani kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Itulah kalimat yang disampaikan oleh Rasulullah kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ini Ibu dan Bapak saya percepat ya karena waktu. Mohon maaf tidak banyak dibahas tentang masalah akidahnya, hanya langsung ke pelajaran untuk mensiasati waktu yang tidak lama, tapi mudah-mudahan walaupun sebentar ada kebaikan yang bisa kita petik bersama-sama di pertemuan indah iman kita pagi hari ini. Mangga silakan ada yang disampaikan sebelum saya tutup, Ibu dan Bapak, karena kajian pagi itu tidak boleh lebih dari 1 jam. Untuk menjaga banyak kehangatan ya Pak, kehangatan bubur Pak ya, kehangatan yang sudah disiapkan panitia. Cukup Bapak dan Ibu. Baik, mohon izin saya tanggal 18 untuk berangkat ke Tanah Suci, membimbing 120 jamaah ibadah haji. Mohon doa, mudah-mudahan Allah memberikan kelancaran, kemudahan dan kemakburan, dan mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang tidak di Allah belum undang tahun ini segera Allah undang di waktu-waktu ke depan bersama keluarga tercinta untuk bisa merasakan nikmat ibadah di rumahnya. Saya tutup dengan doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladzunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.